Shalom anak-anak Bunda, apa kabar kalian semua? Bunda berharap kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Ya, kita kembali di pelajaran agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 6. Nah, kita akan masuki dalam pelajaran pertama ya. Kali ini kita akan memasuki pelajaran keempat, bacalah dan temukanlah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dapat menyebutkan manfaat membaca Alkitab secara tekun. Yang kedua, dapat menjelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Yang ketiga, dapat merancang kegiatan harian yang mengalokasikan waktu membaca Alkitab. Dan dapat menunjukkan dampak membaca Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, di rumah atau di sekolah. Untuk pengantar pelajaran kali ini, kita akan membaca sebuah ilustrasi. Seorang kakek hidup di sebuah perkebunan di suatu pegunungan sebelah timur negara bagian Kentucky, Amerika Serikat, dengan cucu lelakinya yang masih muda. Setiap pagi, kakek bangun lebih awal dan membaca Alkitab di meja makan di dapurnya. Cucu lelakinya ingin sekali menjadi seperti kakeknya dan mencoba untuk menirunya. Suatu hari, sang cucu berkata, "Kakek, aku mencoba untuk membaca Alkitab seperti yang kakek lakukan, tetapi aku tidak memahaminya. Dan apa yang aku pahami, aku lupa secepat aku menutup buku. Apa sih kebaikan membaca Alkitab?" Dengan tenang, sang kakek mengambil keranjang tempat arang, memutarnya sambil melubangi keranjang. Ia menjawab, "Bawa keranjang ini ke sungai, bawa kembali lagi penuh dengan air." Sang cucu mencoba melakukan seperti yang diperintahkan kakek. Tetapi semua air habis menetes sebelum tiba di depan rumahnya. Kakek tertawa dan berkata, "Lain kali kamu harus melakukannya lebih cepat lagi." Maka ia menyuruh cucunya kembali ke sungai dengan keranjang tersebut untuk dicoba lagi. Sang cucu berlari lebih cepat, tetapi tetap lagi-lagi keranjangnya kosong. Sebelum ia tiba di rumahnya, dengan terengah-engah ia berkata kepada kakeknya bahwa mustahil membawa air dari sungai dengan keranjang yang sudah dilubangi. Maka sang cucu mengambil ember sebagai ganti. Sang kakek berkata, "Aku tidak mau ember itu. Aku hanya mau keranjang arang itu. Ayolah, usaha kamu kurang cukup," kata sang kakek sambil pergi keluar pintu untuk mengamati usaha cucu laki-lakinya itu. Cucunya yakin sekali bahwa hal itu mustahil, tetapi ia tetap rajin menunjukkan kepada kakeknya. Tetapi sekalipun ia berlari secepat-cepatnya, air tetap menetes sebelum ia sampai di rumah. Sekali lagi, sang cucu mengambil air ke dalam sungai dan berlari sekuat tenaga menghampiri kakek. Tetapi ketika ia sampai di depan kakek, keranjang sudah kosong lagi. Sambil terengah-engah ia berkata, "Lihat kek, percuma." "Jadi, kamu pikir percuma?" jawab kakek. Kemudian kakek berkata lagi, "Lihatlah keranjangnya." Sang cucu menuruti kata kakeknya dan melihat ke dalam keranjangnya. Dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa keranjang itu sekarang berbeda. Keranjang itu telah berubah dari keranjang arang yang tua dan kotor menjadi keranjang yang bersih di luar dan di dalam. Lalu kakeknya berkata, "Cucuku, ini adalah sebuah kisah sederhana tentang apa yang terjadi jika kamu rajin membaca Alkitab. Kamu mungkin tidak dapat memahami langsung pada saat itu, atau mengingat segalanya. Tetapi, jika kamu membacanya dengan tekun dan berkesinambungan, kamu akan berubah dan menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Itu adalah karunia Allah yang dapat kamu lakukan dan rasakan dalam hidup ini." Ya, anak-anak Bunda, bacalah dengan tekun firman Tuhan, walaupun kita tidak mengerti artinya. Dan
Tanpa kita sadari, kita akan diubahkan oleh firman Tuhan itu. Pernahkah kamu membaca Alkitab? Seberapa sering kamu membaca Alkitab? Apa yang kamu dapatkan ketika membaca Alkitab? Ya, mari kita mendalami cerita Alkitab. Kita akan membaca di Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40 dan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai yang ke-17. Kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40. Berkisah tentang pejabat dari Ethiopia, benua Afrika, yang mengadakan perjalanan jauh ke Yerusalem untuk beribadah. Ia seorang yang rajin beribadah. Ia selesai beribadah, ia pulang membawa gulungan kitab Yesaya. Ia membaca namun tidak memahami isinya. Kemudian datanglah Filipus yang dipimpin oleh Roh Kudus menemui pejabat Ethiopia dan menjelaskan isi kitab tersebut. Pejabat Ethiopia ini memiliki rasa ingin tahu yang besar akan isi kitab sehingga tidak malu untuk bertanya kepada Filipus. Akhirnya orang Ethiopia ini percaya kepada Yesus dan dibaptis. Iman pejabat Ethiopia timbul ketika ia mendengarkan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 14-17 menceritakan tentang Timotius yang sejak kecil rajin membaca dan mempelajari kitab suci, dibantu oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunice. Karena tekun membaca Alkitab, Timotius tumbuh menjadi pemuda yang baik dan saleh. Ia hidup benar dan dipercaya menjadi pemimpin jemaat di kota Listra dan dapat menolong orang untuk menemukan Tuhan Yesus untuk hidup menurut firman Tuhan. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus menyebutkan manfaat firman Tuhan, yaitu yang pertama, mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Memahami manfaat membaca firman Tuhan. Untuk memahami manfaat membaca firman Tuhan, kalian dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa yang dialami pejabat dari Ethiopia ketika ia membaca gulungan kitab suci yang ia bawa dari Yerusalem? Ya, ia tidak mengerti isi kitab suci itu. Siapa yang menolongnya untuk memahami dan apa yang ia lakukan? Filipus, ia menjelaskan isi kitab Yesaya. Kedua, ada 4 manfaat firman yang harus ditulis dalam. Ada 4 manfaat firman Tuhan yang ditulis dalam surat Paulus kepada Timotius. Temukan dan jelaskan dengan bahasamu sendiri. Nah, kalian bisa mencoba dan menjawabnya ini di rumah ya, anak-anak bunda. Membaca firman Tuhan dan dampaknya pada pertumbuhan iman. Kita perlu membiasakan diri membaca Alkitab. Berarti ada waktu khusus yang kamu sediakan setiap hari untuk membaca Alkitab. Mengapa? Agar kamu semakin mengenal Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini pada masa lalu, kini, dan akan datang. Tidak semua teks dalam Alkitab dapat kamu pahami, tetapi seperti ilustrasi di atas. Namun, kamu tetap akan menemukan manfaatnya nanti, cepat atau lambat. Karena itu, kamu harus tekun membaca Alkitab. Tahukah kamu bahwa Alkitab memuat banyak cerita atau kisah-kisah menakjubkan, mulai dari penciptaan di Perjanjian Lama hingga kisah hidup para rasul dan jemaat di Perjanjian Baru.
Semua cerita itu memiliki pesan yang baik tentang bagaimana menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja manfaat membaca Alkitab? Agar kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan atau tidak dilakukan. Agar iman kita terus dipelihara, semakin kuat menghadapi tantangan. Agar kita tidak mudah putus asa karena firman Tuhan memberi pengharapan. Nah, kita sampai pada kesimpulan pelajaran keempat kali ini. Yang pertama, Alkitab adalah kitab suci yang berisi pengajaran, nasihat, penghiburan, dan harapan bagi kita. Yang kedua, dengan membaca Alkitab, kita dapat mengerti bagaimana Allah menuntun hidup manusia sejak dahulu hingga sekarang. Selanjutnya, kita juga menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak Bunda, Bunda, sekian pelajaran kita kali ini. Ingat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Rajin membaca Alkitab dan teruslah berdoa kepada Tuhan untuk segala sesuatu dalam kehidupan ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Bunda akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Shalom.